Halo YouTube, perkenalkan nama saya Abraham dan saya adalah orang yang ingin belajar. Pada hari ini saya akan membahas mengenai alur berpikir yang menurut saya adalah hal yang sangat penting untuk setiap orang miliki. Namun itu mungkin hanya untuk saya, belum tentu untuk orang lain. Maka dari itu saya akan membagikan apa yang menjadi bahan pikiran saya dan yang saya kumpulkan selama ini. Untuk membahas alur berpikir secara singkat dan menurut saya gambar berikut masih kurang menjelaskan mengenai alur berpikir. Namun untuk video kali ini saya rasa cukup untuk menjelaskan alur berpikir untuk diri saya dapat menentukan alur berpikir saya dalam kehidupan. Tanpa basa-basi, saya akan melanjutkan menuju tiap bagiannya secara lebih detail dan lebih lengkap. Dalam bahasan saya kali ini, saya akan membahas alur berpikir dari 4 sisi. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi, yang ketiga adalah penentuan alur berpikir, yaitu contohnya, dan yang keempat adalah kualitas. Mulai dari definisi. Kalau menyebutkan definisi dari sesuatu, baik itu kata, kalimat, bahkan mendefinisikan sesuatu yang abstrak sekalipun, seseorang, dalam kasus ini adalah saya, harus mendefinisikan itu dari hal yang paling sederhana. Mulai dari kata. Kata sendiri, dari kata alur berpikir, dari frasa alur berpikir, memiliki dua kata. Yang pertama adalah alur, dan yang kedua adalah berpikir. Kalau saya mengacu pada kata alur, alur adalah jalan, dalam kurung aturan, adat yang benar, dan berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Itu adalah definisi kata per kata dari alur berpikir. Dari dua kata ini, secara digabungkan, menurut saya adalah cara saya sebagai manusia untuk menentukan suatu pilihan. Itu adalah alur berpikir. Dan khususnya adalah pikiran itu sendiri. Bukan hanya pilihan. Pilihan adalah sesuatu yang lebih jauh hasil dari berpikir. Selanjutnya adalah fungsi. Apa itu alur berpikir? Apakah memiliki fungsi? Menurut saya tentu saja ada. Yang pertama adalah untuk meringankan beban pikiran. Meringankan beban pikiran seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang seharusnya selanjutnya muncul. Maksud saya dari meringankan beban pikiran adalah dengan menciptakan alur berpikir yang struktural dan bisa menjawab segala situasi, maka itu akan meringankan beban pikiran. Karena secara otomatis saya tidak perlu untuk memilih lagi langkah-langkah yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Sehingga berpikir
dapat lebih luas dan lebih cepat. Namun hal itu juga belum tentu. Itu banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Tentu saja. Yang selanjutnya adalah menilai sesuatu. Menilai sesuatu. Dengan alur berpikir yang baik, saya dapat menilai sesuatu dengan lebih baik. Saya bisa menentukan celahnya di mana, kekurangannya di mana, dan asalnya dari mana. Itu yang paling penting. Misalnya, mungkin dalam video-video selanjutnya, saya akan membahas mengenai penilaian. Menurut saya, menilai harus seperti apa, itu pun memiliki alur berpikirnya sendiri. Sehingga seseorang dapat mengatakan penilaian itu adalah subjektif ataupun objektif. Dan yang ketiga, fungsi dari alur berpikir adalah untuk merencanakan sesuatu. Dengan membuat alur berpikir yang struktural, yang bagus, yang bahkan yang ideal, tentu saja bisa berfungsi untuk merencanakan sesuatu. Di mana tadi seperti yang sebelumnya saya katakan, bisa menemukan asalnya, bisa menemukan akibatnya, bisa menemukan resikonya, dan menemukan hal-hal yang lain yang bahkan tidak terpikirkan kalau tidak ada alur berpikir yang benar. Itu adalah fungsi-fungsi dari alur berpikir menurut saya. Yang selanjutnya adalah contoh. Ini adalah contoh ketika saya menerima informasi atau berita. Seharusnya yang saya lakukan adalah melakukan riset dan cek kebenarannya. Apakah berita ini adalah benar atau tidak benar? Jelas, kalau tidak benar, hal yang perlu saya lakukan adalah menghiraukan atau melaporkannya ke pihak yang berwajib atau lebih berwenang. Dan apabila hal itu benar, maka saya harus berpikir, apakah hal ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka lanjut lagi, sama seperti info yang tidak benar, ya tentu saja akan saya hiraukan. Lanjut lagi, apabila itu tidak bermanfaat, saya juga berpikir, mungkin dari hal yang bahkan tidak penting dan tidak bermanfaat, ada sesuatu yang dapat kita ambil. Ada sesuatu yang dapat saya ambil dari sana. Maka dari itu saya akan melakukan riset kembali dan mungkin saja ada hal bermanfaat yang bisa saya ambil. Dan hal bermanfaat itu akan saya gunakan. Atau jika memang diperlukan, saya akan menggali lebih dalam informasi mengenai hal tersebut atau informasi tersebut atau berita tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan saya. Itu adalah contoh dari alur berpikir. Dan saya tahu dan saya sadar betul bahwa mungkin ada kecacatan logika dan kekurangan serta kesalahan dalam alur berpikir saat saya menerima informasi atau berita ini. Namun paling tidak, saya berharap saya bisa menunjukkan mengenai alur berpikir yang bagus, kurang lebih seperti apa. Dan bisa menjadi contoh apabila saya ingin menciptakan alur berpikir dalam hal yang lain. Selanjutnya, hal yang tidak terlupakan adalah mengenai bagaimana saya menilai kualitas dari alur berpikir yang saya ciptakan sendiri. Ya, saya menilainya dengan paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah dari seberapa kompleks, yang kedua adalah membandingkan, dan yang ketiga adalah seberapa logis.
Pembahasan yang pertama adalah kompleks. Seberapa kompleks menjelaskan mengenai apakah bahan pikiran saya hanya sesederhana itu, alur berpikir saya sesederhana itu, atau terlalu kompleks, itu adalah sebuah masalah. Karena dengan terlalu sederhana, maka ada aspek yang tidak diperhatikan, dan apabila terlalu kompleks, maka beban pikiran juga akan terlalu besar. Maka dari itu, idealnya saya akan menciptakan alur berpikir yang tingkat kerumitannya ada. Kalau misalnya sesuatu hal dapat diskalakan 1-10, idealnya adalah saya skalakan di 5. Selanjutnya adalah logis. Seberapa logis alur berpikir saya? Logis yang saya maksud di sini adalah dapat berlaku di semua hal, dapat berlaku di semua keadaan. Di mana terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa dimasukkan dalam situasi tertentu. Dan alur berpikir yang semakin bagus menurut saya adalah ketika hal itu dapat berlaku di hampir semua hal, dan idealnya ada dari semua hal secara sempurna tanpa ada pengecualian. Harus bisa berlaku di semua keadaan, di semua masukan, dan bisa menghasilkan keluaran yang pasti. Namun pada kenyataannya hampir tidak mungkin. Namun saya juga menyadari kalau kata logis bukanlah kata yang tepat di sini. Masih ada kata yang lebih tepat lagi untuk logis. Dan mungkin saya akan memperbaruinya lagi dengan cara yang ketiga, yaitu membandingkan. Membandingkan di sini seperti apa? Pertanyaannya selanjutnya yang akan muncul. Membandingkan adalah ketika saya berbicara, berdiskusi dengan orang lain, maka saya akan memahami alur berpikir orang lain. Saya akan bertanya kenapa, bagaimana, apa, untuk menjawab kebingungan saya dan membandingkannya dengan alur berpikir saya. Dan saya akan menentukan apakah orang lain yang lebih bagus atau milik saya yang lebih bagus. Apabila alur berpikir yang saya miliki kurang bagus apabila dibandingkan dengan milik orang lain, maka tentu saja saya akan menerima pendapat itu, menerima hal yang saya kurang, dan melakukan revisi di dalam hal tersebut. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa saya adalah manusia atau seseorang yang sedang belajar. Kalau misalnya seseorang tidak memiliki alur berpikir yang benar, dan bahkan di suatu konteks tertentu bisa berubah-ubah alur berpikirnya, apakah hal yang paling buruk yang mungkin terjadi? Dan kira-kira sebesar apa efeknya? Sebagai penutup, kembali, saya akan menyampaikan bahwa apa yang ada di video ini tidak sepenuhnya benar. Dan kebanyakan berasal dari pikiran saya dan tanpa didukung riset yang mumpuni. Namun paling tidak menggambarkan bagi saya seberapa penting hal ini. Saya bukan orang yang ingin mempengaruhi Anda. Saya hanya berbagi tentang pengalaman saya. Dan tujuan akhir saya adalah menjadi orang
yang bisa berbicara dan menyampaikan sesuatu dengan lebih baik. Itu adalah impian saya, dan mungkin dalam perjalanan saya menjadi pikiran bagi Anda, yang mungkin saja membuat Anda menjadi lebih baik. Karena kenapa tidak?